Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita Dogmatika 1. Secara khusus kita bicara doktrin tentang Alkitab. Ini adalah pertemuan yang terakhir dan pertemuan berikut kita akan ujian akhir semester. Di pertemuan hari ini kita belajar mengenai penafsiran Alkitab, atau seringkali juga disebut hermeneutik. Ada ilmu tafsir yang akan dipelajari lebih dalam lagi dalam mata kuliah Hermeneutika 1 dan Hermeneutika 2, bagaimana menafsir Alkitab itu secara baik dan benar. Ada aturan main, ada prinsip-prinsip dalam penafsiran Alkitab yang seringkali kita lalaikan. Karena itu menimbulkan berbagai problema, bahkan menimbulkan ajaran-ajaran yang tendensinya menyesatkan. Karena kita tidak memahami cara ataupun prinsip-prinsip menafsir Alkitab itu dengan baik. Di pertemuan ini hanya secara garis besar saja kita coba memahami bagaimana kita bisa menafsir Alkitab itu dengan baik, supaya kita bisa menemukan suatu kebenaran yang betul-betul diajarkan oleh firman Allah. Yang pertama, kita mengenal apa yang namanya penafsiran secara harafiah. Penafsiran secara harafiah berarti kata-kata dan kalimat-kalimat dari kitab suci dimengerti dalam arti normal, yaitu dengan cara kata-kata itu dimengerti dalam komunikasi pada umumnya. Arti kata-kata secara umum dan harafiah merupakan dasar dari komunikasi secara alkitabiah. Nah, karena itu kita coba menafsirkan Alkitab, memahami Alkitab itu dengan cara yang normal, bukan dengan cara-cara yang tidak normal. Contoh penafsiran yang tidak normal itu penafsiran yang bersifat alegoris, merohanikan sesuatu yang tidak rohani. Kalau Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, ya 5 roti ya 5 roti, 2 ikan ya 2 ikan. Jangan diartikan yang tidak normal, yang tidak rohani. 5 roti itu bicara mengenai 5 sila Pancasila. 2 ikan itu bicara mengenai Roh Kudus dan Alkitab. Nanti pendeta yang lain bicara 5 roti itu menunjuk 5 panca indera manusia. Nanti pendeta yang lain bicara 2 ikan itu menunjuk kepada Roh Kudus dan ketaatan. Sehingga akhirnya jadi kacau, jadi rancu. Kita mencoba memahami itu secara normal saja. 5 roti ya 5 roti, 2 ikan ya 2 ikan. Tidak ada arti yang lain. Kalau Alkitab di situ memberi arti soal 5 roti itu 2 ikan itu, tidak ada persoalan. Tapi kalau tidak diartikan berarti kita coba mengartikan itu secara normal saja, secara harafiah saja. Bahwa memang waktu itu 5 roti dan 2 ikan. Itu yang dimaksud penafsiran secara harafiah. Jadi saya tidak setuju penafsiran-penafsiran yang bersifat alegoris itu, merohanikan sesuatu yang tidak rohani sebenarnya. Yang kedua adalah penafsiran secara gramatikal. Kita mengakui dan kita mempercayai inspirasi Alkitab secara verbal, kata-kata dan juga plenary atau keseluruhan dari kitab suci. Maka tidaklah heran kalau kita memperhatikan kata-kata kitab suci. Bagaimana hubungan gramatikal itu sangat penting untuk kita pelajari, karena kata-kata itu ada dalam relasi satu sama lain. Karena itu sangat penting untuk kita mempelajari apa tensis dari kata kerja, apa kata gantinya, apa kata depannya, apa kata penghubungnya, dan juga hukum-hukum struktur. Itu sangat penting untuk kita perhatikan
secara gramatikalnya, supaya kita bisa menafsirkan Alkitab itu secara baik satu dengan yang lain. Memang penafsiran secara gramatikal memang ada hubungan dengan penguasaan bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Memang seringkali kita mengalami suatu kendala, tapi memang ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang mahasiswa teologi, sebagai seorang pendidik agama Kristen, tapi juga sebagai seorang teolog. Bagaimana kita menafsirkan Alkitab itu secara grammar, secara gramatikal, hubungan kata satu dengan kata yang lain, tapi juga antara kata dengan kalimat, itu sangat penting. Karena itu memahami hukum-hukum struktur itu sangat penting. Apakah ini sebab akibatkah? Apakah ini menunjuk kepada suatu klimakskah? Apakah ini menunjuk kepada tujuankah atau dasarkah? Ini sangat penting secara gramatikal. Yang ketiga adalah penafsiran konteks historis. Secara umum kita coba membuat penafsiran secara kontekstual. Ada konteks dekat, ada konteks jauh, tapi juga kita memperhatikan konteks historis. Konteks historis adalah penting sebagai suatu kerangka dari mana kita menafsirkan kitab suci. Setiap kitab di kitab suci ditulis dalam suatu konteks historis yang harus dimengerti supaya dapat menolong menafsirkan kitab itu dengan akurat. Jadi kontekstual itu sangat penting, karena ketika kita lari dari konteks, maka pasti tafsir kita tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi penafsiran secara kontekstual, baik konteks dekat, jauh, historis, itu sangat penting. Yang keempat, penafsiran dalam konteks meliputi 3 tahap utama. Studi konteks yang langsung, studi konteks yang lebih jauh, tapi juga pertimbangan konteks dari keseluruhan Alkitab. Jangan sampai kita menafsirkan suatu ayat dalam Alkitab yang akhirnya bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Karena itu mempertimbangkan konteks keseluruhan kitab itu juga sangat penting, sangat perlu dalam kehidupan kita pada waktu kita menafsirkan Alkitab. Karena seringkali yang kita jumpai adalah ada yang menafsirkan salah satu ayat tertentu, tapi tafsirannya bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Sudah barang tentu kita mempercayai Alkitab adalah firman Allah, tidak mungkin ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi karena tafsir kita yang tidak sesuai dengan ilmu tafsir, yang ada prinsip-prinsip menafsir Alkitab, maka kita menimbulkan suatu permasalahan. Doktrin yang satu bertentangan dengan doktrin yang lain. Harusnya ada suatu keselarasan, keserasian antara ayat satu dengan ayat yang lain, karena ini bersumber dari satu, yaitu Allah yang menginspirasikan, mengilhamkan, dan juga mewahyukan Alkitab itu kepada para penulis-penulis asli Alkitab. Ini secara umum mengenai penafsiran Alkitab yang akan lebih dalam dipelajari dalam hermeneutik, baik hermeneutik 1 maupun hermeneutik 2. Ini hanya secara gambaran secara umum bagaimana menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar, sehingga tafsiran kita itu sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.